Selamat malam. Polisi menyatakan demo rusuh menolak Undang-Undang Cipta Kerja ditunggangi aktor intelektual. Bahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menduga ada campur tangan asing dalam demo rusuh itu. Siapakah dalang demo rusuh tolak Undang-Undang Cipta Kerja? Malam ini, Rosi, dalang demo Cipta Kerja. Tidak ada yang anarki, silakan kembali ke rumah masing-masing. Saya tidak berkenan, saya akan tangkap. Bawa aja ke DPR. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas sara dan atau penghasutan. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Di tengah gelombang aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, polisi menahan 8 anggota koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di 2 lokasi yaitu Medan dan Jakarta. Mereka ditangkap atas sangkaan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian di media sosial. Selain itu, polisi juga menemukan ada percakapan di WhatsApp yang menggambarkan rencana KAMI membawa aksi unjuk rasa agar berakhir rusuh maksud saya. Benarkah penangkapan ini membuktikan ada yang menunggangi demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja? Dan bagaimana menilai kerja polisi dalam menangani demo? Sudah bersama saya malam hari ini, selamat malam Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Rosi. Apa kabar? Baik, juga selamat malam Bung Ade Armando, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Selamat malam Rosi, selamat malam semua. Ada Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Bung Rahlan Nasyidik. Halo, selamat malam. Dan juga last but not least, Kak Irma Suryani Caniago, politisi Partai Nasdem. Selamat malam, Bung dan Kak Irma. Malam, Rosi, malam pemirsa, malam semua. Salam sehat semua untuk kita. Amin. Saya mulai dulu dengan Bung Usman Hamid. Dalam hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober, polisi sudah merilis mereka yang ditangkap dan polisi menemukan cukup bukti bahwa mereka sudah menyebarkan ajakan untuk menciptakan kerusuhan di demo Cipta Kerja. Jadi mereka ditangkap karena mereka menyebarkan ujaran kebencian, mengajak kerusuhan. Padahal Bung Usman, Anda Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Anda justru mengatakan penangkapan ini menimbulkan ketakutan. Hari ini polisi justru mengatakan merekalah yang sesungguhnya ingin menimbulkan ketakutan. Bung Usman. Ya, terima kasih. Pertama, saya kira kita perlu membedakan antara demonstrasi-demonstrasi yang sebelumnya digelar oleh para mahasiswa, para serikat buruh, atau sejumlah aktivis-aktivis pro-demokrasi dengan demonstrasi yang beberapa hari ini terjadi di beberapa tempat. Yang kedua, kita juga perlu membedakan antara ekspresi yang disampaikan secara damai dan tindakan katakanlah menghasut kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan etnis. Ketiga, kita juga harus membedakan ketika seseorang katakanlah sudah terbukti atau sudah terindikasi melakukan pelanggaran hukum, misalnya apa yang tadi disebutkan, maka prosedur hukum tetap harus dipatuhi. Jadi bahkan terhadap orang yang katakanlah jelas-jelas di lokasi demonstrasi atau di luar lokasi demonstrasi, melakukan pengerusakan fasilitas publik, melakukan serangan terhadap katakanlah integritas fisik seseorang atau membahayakan keselamatan petugas, maka tindakan-tindakan itu jelas salah secara hukum, tetapi memproses mereka juga harus sesuai dengan hukum. Jadi bahkan terhadap mereka yang sudah salah pun di lapangan misalnya tertangkap tangan katakanlah, kepolisian negara Republik Indonesia tetap harus menggunakan prinsip-prinsip praduga tidak bersalah. Jadi kami
mempersilahkan negara, dalam hal ini kepolisian negara, untuk memproses hukum siapapun yang dipandang telah terindikasi secara kuat menurut bukti-bukti hukum yang ditemukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kami khawatirkan. Tapi sebelum di situ, tapi tidakkah rilis yang Anda katakan atau Anda keluarkan atau pernyataan Anda keluarkan bahwa penangkapan aktivis itu menimbulkan ketakutan? Tidakkah pernyataan itu juga terlalu prematur untuk membela seseorang atau mereka yang sebetulnya juga punya masalah? Dalam hal ini pelanggaran hukum seperti Anda mengatakan, mengancam keselamatan siapapun termasuk aparat keamanan. Saya kira pernyataan itu kan kami keluarkan beberapa hari yang lalu. Dan memang pernyataan itu sampai sekarang tidak kami cabut karena memang proses penangkapan seseorang menurut pandangan kami harus sesuai dengan hukum acara pidana, harus sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia. Dan jangan lupa bahwa penangkapan itu bagian yang tidak terpisahkan dari penangkapan yang terjadi sebelumnya, baik terhadap para mahasiswa atau terhadap para pelajar. Amnesty sudah mendokumentasikan dan mengkhawatirkan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan tindakan-tindakan yang jelas melanggar secara hukum dan hak asasi manusia. Nah, sampai saat ini, untuk peristiwa yang terbaru, katakanlah yang hari ini dirilis oleh pihak kepolisian, kami memang belum memberikan pendapat apapun, belum memberikan pernyataan resmi apapun. Kami masih mempelajari apa yang hari ini diumumkan oleh pihak kepolisian. Oke, saya ke Bung Ade Armando dulu. Bung Ade, sejak awal Anda sudah mengatakan bahwa demo pada tanggal 8 Oktober lalu itu adalah sebuah lelucon, gurauan, tapi sekaligus menyedihkan karena itu adalah suatu teater yang ingin mempertunjukkan sesuatu yang intinya sesungguhnya ingin merongrong Presiden Jokowi. Apakah dengan penangkapan hari ini semakin menguatkan dugaan Anda bahwa demo menolak Undang-Undang Omnibus Law tanggal 8 Oktober lalu memang hanya teater saja? Ya, saya juga ingin kita membedakan antara dua hal ya. Demo anti Undang-Undang Cipta Kerja dan kerusuhan itu sendiri ya. Memang si kerusuhan itu sendiri adalah sesuatu yang terjadi akibat adanya demo. Tapi saya rasa memang kita harus bedakan keduanya harus dibedakan. Maksudnya begini, dari apa yang saya pelajari dari teman-teman, misalnya saja, dikatakan bahwa kalau kelompok buruh, gerakan-gerakan buruh yang turun ke lapangan baik tanggal 8 maupun barangkali tanggal 13, saya nggak tahu tanggal 13 mereka masih turun atau enggak, itu relatif terorganisir, jadi serius. Jadi ketika jam 5 udah selesai. Ketika dikatakan oleh korlapnya tahan diri, mereka menahan diri. Persoalannya ada begitu banyak orang yang berada di luar organisasi buruh tersebut. Itu yang saya anggap sebagai orang-orang yang sekedar menjadi korban dari permainan politik barangkali, dan saya duga adalah permainan politik dari kalangan-kalangan tertentu yang memang ingin menjadikan demonstrasi anti Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan untuk tujuan membela kaum buruh, tapi untuk tujuan-tujuan politik yang lebih sempit sifatnya. Saya ingin potong sedikit saja. Apa itu artinya aksi 8 Oktober lalu Anda tidak melihat orisinalitas atau keaslian keberatan atas Omnibus Law? Jelas sekali. Kalau itu sangat kentara ya. Seperti saya katakan, kalau yang protes itu adalah kaum buruh, at least kaum buruh itu orang yang saya duga sebetulnya sehari-harinya cukup kenal dengan misalnya pasal-pasal yang mereka persoalkan. Tapi yang jadi dagelan adalah ketika kita melihat secara kasat mata orang-orang yang tertangkap itu atau yang diwawancara, nggak usah ditangkap dan diwawancara itu adalah orang-orang yang jelas cuma ikut-ikutan, lucu, yang bilang walaupun yang parodi itulah, Ros yang dia bilang Omnibus Law itu, saya tahu itu bercanda, itu parodi pasti, tapi itu semacam sindiran terhadap si acara ini sendiri, kegiatan ini sendiri. Dan ini jelas tujuannya adalah menurut saya betul-betul tidak dalam kaitannya dengan membela kepentingan kaum buruh. Dan saya harus ingatkan, Ros, sejak awal seruan-seruan demo 8 Oktober itu bunyinya tuh betul-betul menakutkan. Misalnya yang dari Jogja itu betul-betul turunkan Jokowi, bubarkan DPR, bangun Dewan Rakyat kalau nggak salah. Kemudian yang di Jakarta juga kepung istana, ya.
acara dimulai jam 10 sampai akhirnya kita menang, tulisan begitu ya. Jadi itu adalah betul-betul, saya yakin itu bukan datang dari kelompok buruh yang murni, yang orisinal. Ya. Nah, kelompok-kelompok inilah yang menciptakan teater besar tersebut, yang sebetulnya mereka tanpa rasa peduli, itu sebenarnya berusaha memecah belah Indonesia. Baik, saya ke Bung Rahlan dulu, politisi Partai Demokrat. Selama ini Demokrat, dalam hal ini Presiden Yudhoyono, selalu dituduh atau merasa tertuduh sebagai yang membiayai atau dalang. Dituduh, kan? Tidak merasa memang dituduh kenyataannya, kan? Siapa yang menuduh? Nah, sudah Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam sudah mengklarifikasi, membalas tweet Andi Arief yang mengatakan pemerintah tidak pernah menuduh Pak SBY. Saya senang dan sekarang saya kira semua orang Indonesia tahu bahwa memang Pak SBY, AHY, Partai Demokrat tidak pernah berada di belakang demo tersebut, begitu. Jadi itu satu pernyataan resmi pemerintah yang sebaiknya juga didengarkan, bukan cuma oleh kita semua sebagai publik, tetapi juga oleh orang-orang yang kendati pemerintah sudah menyatakan kesimpulan seperti demikian, masih saja bekerja membuat fitnah bahwa seolah-olah Pak SBY dan AHY dan Partai Demokrat ada di belakang demo tersebut, gitu. Dan itu kan masih terjadi, ya, masih berlangsung. Pertanyaannya adalah kenapa itu didiamkan, gitu. Jadi apakah pemerintah ini menolak, tetapi diam-diam membiarkan tuduhan itu tetap berlangsung? Bung Rahlan, begini, maaf, itu kan ada di sosial media yang bisa dibilang dari akun-akun yang nggak jelas. Apakah menurut Bung Rahlan pemerintah perlu untuk mengklarifikasi akun-akun nggak jelas itu? Saya sebaiknya memang juga demikian. Apakah perlu pemerintah mengklarifikasi apakah memang ini perbuatan dibiarkan? Kalau dalam konteks terminologi human rights itu ada yang namanya violent by omission, satu pelanggaran yang terjadi bukan karena pemerintah melakukannya, tapi karena dibiarkan terjadi, begitu. Nah, ini saya kira perlu, karena saya kira setiap orang yang aktif di media sosial akan mengetahui bahwa akun-akun sosial ini selalu bekerja manakala pemerintah sedang dikritik. Tidak pernah dia membela masyarakat. Kalau pemerintah secara spesifik mendapatkan kritikan keras di dalam isu-isu yang sensitif, maka dia akan bekerja untuk melakukan counter. Tetapi counter itu bukan gagasan, counternya itu adalah melakukan satu usaha untuk membunuh karakter si penyampai kritik dan membongkar kehidupan pribadi dan segala macam, juga dengan menyampaikan gosip-gosip yang tidak bisa diverifikasi. Tapi begini, kalau bicara soal akun yang tidak jelas di sosial media dan itu sampai didengar oleh seorang Presiden Republik Indonesia ke-6 Pak SBY, tidakkah itu terlalu kecil untuk didengar oleh seorang mantan kepala negara? Bagi orang yang tidak mengalami hal seperti begitu, proses seperti Anda atau yang lain, mungkin itu adalah suatu persoalan yang kecil. Tetapi apabila ini dilakukan secara masif kepada seorang kritikus pemerintah, bukan cuma kalau di media sosial, tapi bisa menyebar juga di WA group secara masif, ya. Saya kira itu adalah sesuatu yang membuat kita bertanya, bagaimana akses terhadap hal seperti itu bisa dilakukan? Bagaimana orang-orang ini, para pengelola akun anonim yang bekerja untuk membela pemerintah ini, memiliki data-data tertentu yang mengesankan seolah-olah badan intelijen bekerja di belakangnya, begitu. Nah, saya senang ya bahwa Pak Mahfud mengatakan bahwa bukan saja Pak Erlangga, bukan saja Pak Pak Mahfud, lalu juga bukan saja yang lain-lain, tapi juga Pak Budi Gunawan tidak terlibat dalam soal beginian, ya kan? Bung Rahlan, tapi sekali lagi, jika Anda mengatakan bahwa akun-akun apakah benar ada aparat intelijen tidak terlibat. Karena kalau terlibat itu artinya uang pajak rakyat digunakan untuk memata-matai warga negara hanya karena perbedaan politik. Ya. Hanya itu memang cukup tuduhan yang sangat serius, menduga bahwa akun-akun anonim itu bekerja untuk Badan Intelijen Negara. Dan saya kira setiap orang yang bekerja di medsos akan dengan gampang mengetahui ya bahwa memang akun-akun ini selalu bekerja apabila pemerintah atau orang yang pemerintah atau presiden terutama itu dikritik. Dia akan selalu keluar dengan berbagai cara melakukan hal-hal yang orang lain nggak tahu. Baik. Yang hanya mungkin diketahui oleh satu operasi intelijen, gitu. Didapatkan oleh suatu operasi intelijen. Saya akan memberikan menurut saya itu bahaya. Itu sangat serius. Baik, saya akan memberikan kesempatan pada Kak Irma Suryani Caniago sesaat lagi.